Buat my friends yang mau tanda kutip, mencoba masuk ke saham-saham CPU, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, regulasi nggak cuma di India ya, tapi regulasi di Indonesia. Ingat, Indonesia itu salah satu penghasil terbesarnya CPU. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada perubahan dari sisi biaya ekspor, ya pasti akan terpengaruh juga tuh emiten-emiten CPU-nya kita. Terus yang kedua, dari harga CPU itu sendiri. Harga CPU itu nggak cuma ngeliat dari harga CPU, tapi dibandingkan nih dengan minyak kedelai, minyak tadi biji bunga matahari, dan juga beberapa edible oils yang lainnya juga. Yang saya tahu, yang kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, memang harga minyak kelapa sawit sudah terkoreksi, dan dalam beberapa waktu terakhir ini harganya itu mulai kompetitif nih dibandingkan dengan beberapa harga-harga minyak edible oils yang lainnya ya. Jadi ini salah satu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan, karena kalau dia rally dan sekarang juga masih tergolong kompetitif, itu harusnya bisa menjadi tambahan narasi untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Pertanyaannya adalah, perusahaan kelapa sawit mana yang paling menarik? Kan intinya itu ya dari pembahasan ini. Jadi saya share di sini, my friend bisa lihat salah satu investor newsletternya dari DSNG. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kelapa sawit, yang my friend harus perhatiin adalah mereka si perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini yang punya potensi lahan, tapi lahan ini diisi dengan dengan pohon-pohon kelapa sawit yang tergolong produktif. Jadi kalau di kelapa sawit itu usia 0 sampai 3 tahun itu belum menghasilkan nih my friends. Jadi pohon itu nanti memproduksi namanya TBS, tandan buah segar. Jadi kayak biji-biji gitu, nanti mereka olah akhirnya jadi minyak kelapa sawit. Nah, untuk umur-umur pohon masih 0 sampai 3 itu belum menghasilkan. Umur 3, saya lupa ya, umur 3 sampai 5 apa 7 ya, seingat saya itu mulai menghasilkan cukup lumayan, tapi usia emasnya itu ketika umurnya udah di atas 7 tahun sampai 15 tahunan nih my friends. Jadi itu biasanya disebut dengan usia keemasan. Dan ketika nanti dia udah 15 sampai 20, itu biasanya masih terus bertumbuh, tapi sudah tidak sesignifikan pas di umur 15. Di umur 25 biasanya di replanting, dipangkas, dibangun ulang lagi. Nah, inti dari informasi yang saya sampaikan di sini adalah kita mencari perusahaan-perusahaan CPO yang punya lahan itu dia tergolong besar, tapi usianya tuh usia tergolong emas. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat berdasarkan investor newsletternya DSNG, saya juga udah coba cari-cari yang lain ya, meskipun agak susah nyari informasi ini. Nah, DSNG ini untuk lahan intinya atau nukleusnya itu di kisaran 15 tahun, sedangkan plasma yang ngambil dari perkebunan orang itu sekitar 12 tahun. Jadi average-nya itu sekitar 15 tahun. Jadi bisa dikatakan salah satu emiten CPO yang diuntungkan dari narasi ini dan punya lahan yang produktif sekali itu ada di DSNG. Jadi kalau misalnya friend cari-cari tahu untuk CPO, kalau memang narasi tadi berlanjut, salah satu emiten yang perlu diperhatikan untuk saat ini itu adalah DSNG. Itu mungkin dari saya, Yul. Saya sudah cukup memberikan informasi, saya kembalikan lagi ke Yuli.